yang saya hormati Ibu Safitri Wulandari selaku CGP dari SD Tenganan 2, serta Bapak Ibu guru peserta diskusi pendampingan individu yang mengambil tema pada kegiatan ini adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertama, maka kita panjatkan rasa puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta hidayahnya. Kita semuanya diberikan satu nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di SD Tenganan 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, siang hari ini kita akan melakukan satu diskusi terkaitan dengan tugas dari calon guru penggerak yang dalam ini adalah Ibu Safitri Wulandari, yang akan melakukan suatu bentuk diskusi bersama dengan rekan-rekan teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, yang mana di dalam diskusi ini nanti kita akan membahas mengenai cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara untuk kegiatan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, pengantar tujuan diskusi. Yang keempat, pemaparan atau diskusi dengan yang nanti langsung dipimpin oleh Ibu Safitri selaku CGP, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka kegiatan diskusi dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, menginjak acara kedua, sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mustaqim. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hormati Ibu Penasihat Rakyat, Ibu Dewi selaku fasilitator dalam kegiatan diskusi hari ini. Bu Safitri Wulandari selaku calon guru penggerak yang saya banggakan. Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati pula, yang pertama marilah kita mengucapkan syukur karena dengan rahmat kesehatan, nikmat sehat kita pada kesempatan yang baik ini bisa melakukan sebuah kegiatan diskusi dalam rangka pendampingan terhadap calon guru penggerak, yaitu Bu Safitri Wulandari. Mudah-mudahan dalam kegiatan diskusi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, menumbuhkan sebuah hasil yang bagus untuk kepentingan peningkatan pendidikan di sekolah kita, sekolah tercinta yaitu SDN Tenganan 2. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta diskusi, di mana dengan sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berpikir, bermusyawarah bersama bagaimana kita menentukan visi dan perubahan yang dari sekolah kita, sehingga dari tahun ke tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, harapannya tahun depan lebih baik dari tahun ini. Karena itu tidak ada bosan-bosannya, setiap tahun kita selalu merevisi, membuat inovasi, perubahan-perubahan yang mana semua itu demi kebaikan, demi peningkatan prestasi sekolah kita. Karena itu saya ucapkan selamat
Demikian sebagai awal sambutan saya di atas kita ikuti bersama diskusi pada siang hari ini. Setelah itu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai berikut. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini diskusi yang dilaksanakan oleh Ibu Savitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Kristiana. Dan saya juga ucapkan sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Sanagakan II, yaitu Bapak Mustaqim, yang kami hormati Bu Titi Kristiana selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru kedua, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan guru sejawat, baik itu tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sanagakan II Kota Medan. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan juga pengajar praktik serta teman-temanku yang berbahagia, izinkan saya langsung memulai kegiatan diskusi kita pada siang ini. Pada kali ini kita akan mengangkat tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan pada ini yaitu kita akan bersama-sama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Apakah visi kita tersebut telah sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu berpusat pada murid? Kemudian visi itu apakah sudah sesuai dengan impian dan cita-cita murid? Kemudian apakah visi kita sudah mempunyai program-program yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya? Sebelum kita berdiskusi, maka ini kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain akan mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Tentunya nanti akan saya persilakan terlebih dahulu, baru kemudian panjenengan semua bisa. Siang hari ini tapi saya harap bergembira semuanya ya. Harus bergembira, harus bahagia ya. Selanjutnya, nah, apa itu visi? Nah, tentunya pasti panjenengan sudah tahu ya, karena kita juga sudah punya pasal tentang visi. Visi-visi ini yaitu bagaikan membayangkan sebuah lukisan yang lengkap, tetapi ada pada kanvas yang kosong. Nah, itu juga visi dapat diartikan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi visi itu menggambarkan ke masa depan. Nah, visi adalah representasi visual
penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan itu dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Baik, sebelum kita mengarah ke visi sekolah kita, mari kita simak terlebih dahulu tentang puisi Aku Melihat Indonesia, buah karya Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat bumi, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kledek, gunung yang melihat Indonesia. Puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini tadi mungkin panjenengan sudah tahu atau sudah pernah mendengar secara langsung bagaimana puisi dari Bungka Bun. Apakah ada Bapak Ibu yang bisa mengambil apa inti dari puisi tersebut? Monggo, mungkin silakan yang berpendapat setelah mendengarkan puisi dari Bapak Insinyur Soekarno tersebut tentang Aku Melihat Indonesia. Mungkin dari Ibu Nurul, silakan. Terima kasih. Mungkin pendapat saya berkaitan dengan puisi tersebut. Aku melihat Indonesia itu bisa digambarkan seperti visi. Kemudian apa yang ada dalamnya? Ketika melihat gunung-gunung, sawah, kabut, nah itu bisa diartikan seperti melihat visi. Baik, berarti ini secara keseluruhan seperti melihat visi. Kemudian ketika ada gunung, ada lampu, ada juga pantai ya, tadi pantai, sawah, itu seperti misi. Kalau Bu Nurul menyampaikan seperti itu, mungkin ada pendapat yang lain. Monggo, mungkin ada pendapat yang lain setelah mendengarkan dari puisi ini, Pak Sunari? Atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sesuai apa yang tadi disampaikan apa itu visi. Dan bayangan yang ada di jauh non-jauh di sana yang akan kita capai yaitu Indonesia. Di bagian-bagian contohnya seperti gunung-gunung dan yang lainnya itu merupakan bagian dalam ikatan yang satu kesatuan yaitu Indonesia. Sehingga kalau kita ke depan melihat Indonesia di dalamnya itu sudah rentetan dari yang ada di dalamnya seperti yang tadi disebutkan. Sehingga kalau itu Indonesia ini sebagai gambaran visi, maka misi untuk mencapai sebuah visi itu sudah ada di dalamnya.
mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mustaqim atas pendapatnya. Saya setuju sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu Nur dan juga Bapak Mustaqim. Di sini kita kembalikan lagi bahwa kegiatan pembelajaran kita ini muaranya adalah tujuan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Siapapun dia, berasal dari manapun dia, dalam keadaan apapun dia, kita satu kesatuan yaitu Indonesia. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, depan panjenengan itu sudah ada kalimat di mana sekolah kita juga sudah melaksanakan terkait dengan kurikulum merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, monggo saya berikan waktu 5 menit saja untuk panjenengan mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang, panjenengan memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kalimat berikutnya di sekolah kita mengutamakan, mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan kalimat yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah saya berikan waktu selanjutnya memimpikan anak-anak itu murid-muridnya bagaimana. Silakan. Tingkatkan juga dengan kurikulum pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum merdeka. Pendapat tentang mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Monggo saya persilakan kepada tapi kalimat rumpang. Monggo silakan. Bu Yesi sudah selesai. Monggo Bu Yesi bisa disampaikan untuk saling diumpan balik pada teman-teman lain. Monggo. Untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang mempunyai kedisiplinan dan berprestasi. Untuk kita percaya bahwa murid adalah peserta didik yang mempunyai karakter dan potensi yang baik. Sekolah, kita mengutamakan mencerdaskan peserta didik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sangatlah penting untuk siswa dan Ya, terima kasih. Ada lagi? Monggo ini Bu Ratna, saya minta tolong Bu Ratna menyampaikan. Kita memimpikan murid-murid yang pertama yaitu beriman, selanjutnya bertakwa, berkarakter, kemudian bisa bernarasitis, serta kreatif, mandiri, yang terakhir juga berprestasi. Yang selanjutnya kita percaya bahwa murid-murid kita adalah peserta didik yang sangat unik dan mempunyai berbagai macam karakter. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan yang terpenting yaitu pembentukan karakter terlebih dahulu, baru kemudian untuk prestasi itu mengikutinya. Selanjutnya murid sekolah kita sadar betul bahwa kita mempunyai murid terdiri dari berbagai macam karakter juga berbagai macam latar belakang orang tua. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk insya Allah dapat membentuk karakter siswa dan mengantarkan menuju cita-cita atau prestasi yang baik. Yang terakhir kita dan warga di sekolah ini
paham bahwa tidak mudah untuk membentuk karakter maupun mengantarkan siswa untuk mencapai cita-cita maupun prestasi yang lebih baik. Terima kasih. Bapak Ibu tadi yang sudah berpendapat luar biasa, dan saya berharap yang panjenengan tulis itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, saya juga sudah menuliskan kalimat rumpang tersebut. Mungkin bisa ditarik benang merah dari yang sudah panjenengan tuliskan, yaitu yang pertama kita memiliki murid-murid yang berprestasi, jadi sama. Jadi sama-sama berprestasi. Kemudian di sini saya mengambil kata berbudaya dan berkarakter. Berkarakternya profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Ratna adalah 6 dimensinya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, ini adalah murid itu cerminan dari masa depan negara. Apa yang kita lakukan pada saat ini itu akan berdampak besar di kemudian hari. Jadi serta murid, pendidikan yang kita lakukan saat ini, itu murid-murid itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Saya mengambil kesimpulan karena tadi untuk mencapai prestasi, maka kita mengutamakan kegiatan pembelajaran, namanya sekolah. Jadi kita mengutamakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Bermakna di sini dalam artian apa? Punya tujuan. Belajar itu berproses. Dia naik kelas, maka dia harus rajin belajar. Maka dia berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jika ingin naik kelas, maka dia akan menghadapi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang beraneka ragam. Kemudian kita sebagai sekolah yang ini yakin untuk ini. Karena tadi juga disampaikan oleh Bu Ratna dan juga Bu Nurul bahwa anak itu unik. Maka setiap anak itu tugas kita adalah menuntunnya. Menuntun anak-anak itu sesuai kodratnya. Pada saat ini di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengusung konsep yaitu pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti di mana anak-anak itu berada, lingkungannya di mana mereka berada, itulah yang digunakan atau istilah kata lainnya kontekstual. Kemudian kodrat zaman. Zaman pada waktu kita sekolah tentu berbeda dengan pendidikan di masa sekarang. Jadi pendidikan pada saat ini kita selaku pendidik mengutamakan pendidikan yang sesuai untuk zamannya anak-anak pada masa sekarang. Selanjutnya ini kita dan warga sekolah di sini paham bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya karakternya masing-masing. Mereka punya latar belakangnya masing-masing. Dan mereka punya langkah dan cara untuk belajar yang sesuai dengan dirinya. Jadi setiap anak itu unik. Mari kita tinjau dari visi dari yang ada di SDN Angkutan 2. Ini kebetulan visi kita berkaitan dengan dari adanya pergantian kepala sekolah yang baru. Karena adanya Pak Mustaqim, kemudian saya berkomunikasi dengan beliau, Pak ini visinya bagaimana? Terlalu panjang, kemudian juga kita gantian kepemimpinan, maka kita menyusun visi yang terbaru. Pada saat ini kita tinjau Bapak. Jadi bukan untuk merubah, tetapi mari kita tinjau dengan keadaan yang ada di sekarang, di kurikulum Merdeka ini. Visi kita apa? Visi kita adalah ini yang benar. Unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, yang berdasarkan iman dan takwa. Visi kita sebenarnya panjang sekali, dan anak-anak itu sudah hafal semua. Kemudian diganti ini yang menghafalkan masih dari kelas 1 Bapak. Baik, karena juga ada kurikulum Merdeka. Sekarang kita tinjau kenapa yang hafal masih kelas 1. Mari kita tinjau ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Karena yang berkaitan dengan tadi panjenengan mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid tadi, tentunya juga sudah mulai membuka pikiran kita. Kemudian apakah
ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, monggo saya minta pendapatnya dari, kalau tadi ada ibu, sekarang saya minta Bapak Heru untuk menyampaikan. Sedikit kesejalan dua, saya mengamati dan melihat saya sendiri, yaitu unggul dalam prestasi, kemudian berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan yang bergerak di masyarakat. Ini saya kira sangat dalam sekali bagi saya. Dan ini kira-kira sesuai dengan programnya pemerintah Kota Blitar, yaitu yang tahun ini Serenada, sekolah religius, sekolah religius, nasionalis dan berbudaya. Dan saya kira itu sangat cocok sekali, pas. Saya kira kalau tambahan, saya kira untuk sekarang cukup dan sangat sesuai. Begitu, dan apalagi di sini ada peduli lingkungan, dan sekolah kita juga pas sekali, kita sekolah adiwiyata mulai tahun 2015 sampai sekarang sekolah kita masih tetap jadi adiwiyata. Tentunya saya selaku guru bangga dan berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing, mendidik anak didik saya dan semua warga sekolah. Mungkin itu saja Bu, jadi saya ini sudah cukup dan sangat dalam sekali makna dan manfaatnya bagi kita warga sekolah dan anak didik kita. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mohon berikan aplaus untuk Bapak Heru, luar biasa. Saya ingin juga yang monggo. Ya, terima kasih. Ini riwayat dulu. Jadi dulu visi kita itu unggul dalam prestasi, terampil, berbudi luhur, yang berdasarkan intak dan karakter, budaya bangsa serta peduli lingkungan. Yang mana kalimat itu mengandung, kalau di pelajaran bahasa, makna gaya bahasa pleonasme. Sehingga saat itu saya berpikir kalimat ini kan bisa diringkes, bisa disederhanakan tanpa mengurangi tujuan atau makna yang ada. Sehingga alhamdulillah saat itu kita sharing dengan Bu Fitri jauh sebelum Bu Fitri maju menjadi calon guru dan saat itu. Saat itu cuma saja sharing, akhirnya alhamdulillah. Jadi juga waktu itu Kota Blitar juga belum melaunchingkan yang namanya Serenada, luar biasa. Sehingga ketika launching Serenada, kemudian Bu Fitri lolos sebagai calon guru penggerak, akhirnya visi yang kita rumuskan itu kelihatannya kok sambung sekali dengan apa yang menjadi programnya pemerintah kota, juga program Bu Fitri selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah, itulah yang namanya rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika kita merumuskan sebuah visi, bagaimana sih angan-angan impian kita jauh ke depan untuk gambaran sekolah kita, yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, peduli pada lingkungan, yang berdasarkan iman dan takwa. Luar biasa. Sehingga untuk kalimat yang ini saya kira sudah kalimat yang tidak begitu panjang, tapi mengandung makna yang sangat luas sekali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Karena beliau sudah dapat melihat masa depan jauh sebelum ada program-program baik itu dari swasta maupun dari guru-guru. Baik, Bapak Ibu, berarti ini visi kita sudah selaras ya. Visi kita sudah selaras. Nah, saya juga berpikiran seperti itu. Jadi kemarin visi kita itu juga saya mengambil visinya begitu. Saya ambil hanya begini saja Bapak. Unggul dalam prestasi, berkarakter, sesuai profil kajian Pancasila. Saya cuma begitu saja Bapak. Karena saya yakin namanya berkarakter, berbudaya, iman dan takwa sudah masuk di dalam profil kajian Pancasila. Saya cuma menjabarkan dari apa yang telah digagas oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kebetulan itu sangat selaras dengan dari pemerintah. Tapi di sini saya mengambil satu prakarsa perubahan yang penting untuk kita bersama-sama bersepakat melaksanakan secara keseluruhan, yaitu
mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Menyenangkan di sini kita mengambil konsep dari filosofi pendidikan Bapak Desa Mantara bahwa kita itu pendidikan itu bersifat menuntun. Kita berhamba pada anak. Kemudian kita melakukan kegiatan belajar yang berpusat pada murid. Jadi kita hanya fasilitator saja, kita menuntun saja. Nah, oleh kita mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena hakikatnya anak-anak di usia sekolah dasar itu adalah masa bermain dan inovatif, tentunya disesuaikan dengan era pada abad 21 ini, di mana sekarang itu kita eranya bukan lagi 4.0 tapi sudah 5. Sebenarnya sudah 5. Itulah Bapak Ibu terkait kegiatan kita dalam sesi diskusi merumuskan cita-cita dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi kita sudah sepakat, visi kita tidak ada yang disampaikan karena itu sudah sesuai, sudah selaras. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Secara ini saya tidak belum afdol kalau Bapak Kepala Sekolah belum menyampaikan refleksinya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Titi. Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati, dari uraian yang ada di depan saya dari awal, anak-anak kita itu jelas pemimpin bangsa, pemimpin masa depan. Itu sih. Kemudian mereka harus belajar. Karena dalam belajar itu kan pasti ada yang namanya proses. Sehingga dalam proses inilah tugas dari Bapak Ibu Guru membentuk yang namanya karakter anak. Sehingga ketika Bapak Ibu Guru membantu membentuk karakter anak, karakter apa yang kita harapkan? Yaitu karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah gambaran, sehingga kalimat yang paling singkat yang saya tulis, semua warga sekolah bersedia dan siap untuk mewujudkan visi sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali Bapak, luar biasa refleksinya. Pak, itu nanti bisa saya minta ya Pak? Tapi tulisannya tidak apa-apa Pak, justru itu original, sehingga nanti kayak saya upload di unggahan tugas saya itu pure asli, bukan rekayasa. Baik Ibu Bapak sekalian, demikianlah kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga hasil yang kita bahas di dalam diskusi ini nanti bisa membawa perubahan ke depan, khususnya untuk SD Negeri Sangawetan 2 Kota Blitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup kegiatan diskusi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.